Halo guys, welcome back to Bangsa YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu indikator fundamental yang bisa dikatakan menjadi salah satu perhatian para investor sebelum membeli suatu saham. Dan biasanya indikator ini disingkat dengan ROE atau Return on Equity. Nah, kenapa kok para investor sebelum menginvestasikan dana mereka selalu menghitung yang namanya ROE terlebih dahulu. Fungsinya apa sih? Jadi dengan menghitung yang namanya ROE ini atau Return on Equity, maka seorang investor bisa mengetahui apakah suatu perusahaan ini memang punya kinerja yang baik dan apakah perusahaan ini benar-benar menghasilkan suatu profit atau laba. Selain itu, dengan menghitung ROE ini, maka seorang investor bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain seberapa besar sih tingkat efektivitas mereka dalam menggunakan modal untuk mencetak laba. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita langsung masuk dalam studi kasus. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat satu tampilan slide dan di sini ada rumus dari ROE atau Return on Equity. Dan rumus dari ROE ini sendiri adalah laba dibagi modal bersih atau net income dibagi equity. Oke. Nah, kenapa sih kok investor itu perlu menghitung ROE? Ya, tadi saya sempat singgung di awal ya. Jadi sebenarnya ROE ini bisa dipakai oleh investor untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari sebuah perusahaan. Dan dengan menghitung ROE, kalian bisa lebih jeli melihat tingkat performa dari suatu perusahaan tersebut. Ya, tadi kan saya sempat katakan di awal yaitu dengan menghitung ROE kalian bisa tahu seberapa efektif suatu perusahaan itu menggunakan modalnya untuk mencari laba. Ya, karena rumus dari return on equity yaitu laba dibagi modal, teman-teman. Nah, kita langsung masuk di studi kasus ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B. Ya, let's say mereka sama-sama perusahaan yang bekerja di sektor consumer goods. Ya, mereka adalah dua perusahaan yang bekerja di sektor consumer goods. Nah, perusahaan A punya modal awal itu 100 juta dengan profit 10 juta. Dan perusahaan B punya modal itu 500 juta, tapi profitnya 25 juta. Mana yang lebih baik? Nah, kebanyakan orang, mereka akan hanya membandingkan, oh, profitnya 25 juta, jelas lebih bagus dong daripada 10 juta. Tapi, dengan menggunakan return on equity, kalian bisa mengukur emiten mana yang jauh lebih efektif dalam menggunakan modalnya untuk mencetak profit atau laba. Nah, jadi dari perusahaan A ataupun perusahaan B, mana yang ternyata punya tingkat efektivitas yang jauh lebih besar? Jawabannya adalah perusahaan A. Meski perusahaan B bisa dikatakan punya modal yang jauh lebih besar dan profit yang jauh lebih besar. Ya, perusahaan A bisa dikatakan menghasilkan 10% dari modalnya. Sedangkan perusahaan B hanya bisa menghasilkan 5% dari modalnya, teman-teman. Jadi inilah salah satu konsep untuk studi kasus return on equity. Ya, apa sih sebenarnya yang dicari oleh return on equity itu? Yaitu kita harus mencari perusahaan mana yang lebih jago cetak profit, teman-teman. Ya, nah rumus dari ROE seperti yang saya katakan di awal, yaitu net income sama dengan laba dan shareholder equity yaitu modal bersih. Ya, dan di sini teman-teman udah bisa lihat ya, perusahaan A mampu menghasilkan 10% dari modal, sedangkan perusahaan B itu hanya mampu menghasilkan 5% dari modalnya. Ya, jadi dengan menghitung ROE kita tuh bisa cari ya, perusahaan mana yang lebih jago cetak laba dengan menggunakan jumlah modalnya. Oke? Nah, jadi sekarang teman-teman udah harus paham ya, kita harus mencari ROE itu adalah perusahaan yang punya equity dan seberapa besar sih persentase dia bisa cetak laba dari equity atau modal bersihnya. Jadi teman-teman jangan cuma terpaku kayak wah profitnya besar banget nih ya, wah modalnya besar banget nih. Nah, tapi kalian harus bisa hitung yang namanya return on equity-nya. Lanjut ya. Nah, semakin tinggi ROE tentu semakin baik. Kalau punya modal 100 juta lalu bisa hasilin profit 100 juta lagi ya itu fantastis teman-teman ya. Karena secara nggak langsung sebenarnya hasil dari profit ini di periode selanjutnya bisa jadi akan dibagikan as a dividend atau dibagikan sebagai ekspansi perusahaan
atau sebagian digunakan ekspansi perusahaan, sebagian dibagikan untuk dividen. Ya, kalau memang dibagikan untuk ekspansi perusahaan, ya otomatis itu akan menambah modal mereka lagi, teman-teman. Ya, jadi semakin besar ROE itu akan semakin baik. Oke? Mencari ROE dari laporan keuangan, ya. Nah, jadi kita akan langsung masuk dalam studi kasus, ya. Saya pribadi udah siapin salah satu emiten, yaitu Sido Muncul, ya. Tapi buat teman-teman yang memang kalian mau praktek dan belum tahu cara buka laporan keuangan, kalian bisa cek video yang ini, ya. Ini adalah video minggu lalu yang saya udah siapin biar teman-teman bisa buka laporan keuangan dan kalian bisa mulai praktek, ya, mencari return on equity ataupun indikator-indikator lainnya. Oke? Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan dari laporan keuangan Sido Muncul, ya. Dan laporan keuangan Sido Muncul yang saya ambil di sini adalah laporan keuangan Sido Muncul di tahun 2020. Dan poin pertama yang teman-teman harus perhatikan dalam suatu laporan keuangan adalah jumlahnya itu dihitung pakai apa ini, gitu ya. Di sini tertulis nih, disajikan dalam jutaan rupiah. Maka teman-teman harus semua angka yang di sini kalian harus kalikan 1 juta. Oke? Nah, hari ini kita akan tetap fokus dalam cari ROE, ya. Jadi kalian harus tetap ingat rumus dari ROE adalah laba dibagi modal bersih. Oke? Nah, jadi ini adalah salah satu tampilan liabilitas dan ekuitas, ya. Modal bersih itu bisa disebut sebagai ekuitas, ya. Di sini kita juga udah lihat ada bagian ekuitas. Tapi yang mana yang harus kita pakai? Apakah total ekuitas atau total liabilitas dan ekuitas? Nah, untuk menghitung ROE yang harus kita pakai adalah ini, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kenapa nggak pakai total ekuitas kok? Karena kalau kita pakai total ekuitas, maka di sana ada yang namanya kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini apa sih kok? Kepentingan non pengendali ini biasanya buat beberapa perusahaan yang memang punya anak perusahaan, ya. Misalnya kalau kita mau sebut seperti Astra Group, kemudian BCA Group, mereka kan pasti punya beberapa anak perusahaan juga. Nah, jumlah share yang mereka masukkan ke beberapa anak perusahaan tersebut nantinya juga akan masuk dalam yang namanya kepentingan non pengendali ini. Kalau kita mau menghitung yang memang untuk Sido Munculnya sendiri, ya otomatis kita harus pakai yang ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi memang untuk si perusahaan ini sendiri, gitu. Nah, jadi kita akan pakai di sini 3221733, ya, atau kita harus kalikan 1 juta menjadi 3.221.733 juta. Jadi ini adalah modal bersih dari Sido Muncul, teman-teman, ya. Kemudian kalian tadi kan udah ingat ya, kita udah nemuin yang namanya modal bersih atau ekuitas, sekarang saatnya cari laba, ya. Kalau cari laba, kita tinggal cari di bagian laporan laba rugi, ya. Kita cari di bagian laporan laba rugi, dan nanti kita juga akan cari yang namanya laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Oke, jangan masuk yang kepentingan non pengendali ya teman-teman ya. Ini kebetulan saja Sido Muncul memang 0 ya. Jadi kita juga akan masukin yang pemilik entitas induk. Alasannya sama seperti tadi ya. Jadi untuk di laba dari Sido Muncul di tahun 2020 itu mencapai 934 M, teman-teman. Nah, kita akan langsung masukin di rumus ROE ya. Di sini laba dibagi dengan modal. Dengan hasil ROE dari Sido Muncul di tahun 2020 itu sebesar 28,99%. Good or not? Bisa kita katakan ini adalah ROE yang bagus, teman-teman, ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk menilai suatu ROE itu sebenarnya bagus apa enggak, tentu saja kalian udah pasti banyak dengar kan, kayak, oh ROE yang bagus itu standarnya minimal lah harus di atas 15%, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau jauh lebih tepat, ya, kalian harus bandingkan ROE suatu perusahaan itu dengan perusahaan sejenisnya. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus cari tahu ROE perusahaan tersebut selama 5 tahun terakhir. Apakah growing atau enggak? Nah, untuk kasus Sido Muncul, saya pribadi udah cari, dan kita bisa lihat dari tahun 2017 hingga tahun 2020, ROE dari si perusahaan Sido Muncul ini bisa dikatakan terus-menerus growing. Jadi ini perusahaan yang bisa kita katakan cukup bagus, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus ingat ya, bandingin ROE dengan perusahaan sejenis.
Di kasus saya, Sido muncul saat ini masuk dalam sektor yang namanya kesehatan. Ya, jadi teman-teman harus bandingin beberapa perusahaan kesehatan dan kita cek ROE-nya seperti apa. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu gimana cara ngitung ROE dan gimana benar-benar ngambil ROE dari laporan keuangan dan kalian hitung manual. Dan jangan lupa, kalian ada PR untuk menghitung ROE saham-saham yang akan kalian investasikan, atau coba kalian cek deh saham yang lagi ada di portofolio kalian, ROE-nya bagaimana. Jangan lupa ditarik 5 tahun ke belakang dan bandingkan dengan para pesaingnya ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Bang Sam yang akan menjawabnya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika memang bermanfaat untuk kamu. Thank you for watching, see you on the next video.